Hai hai hai. Halo adik-adik semua. Berjumpa lagi dengan Bu Lia dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS. Apa kabar kalian semua? Semoga semua sehat dan tetap semangat ya. Nah adik-adik, dalam video kali ini kita akan belajar tentang siklus air pada fase B kelas 4. Mari kita simak sama-sama. Go go go! Adapun tujuan pembahasan kali ini yaitu agar adik-adik dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya siklus air dan apa saja tahapan yang dilalui dalam siklus air tersebut. Tahukah adik-adik, sekitar 71% permukaan bumi itu ditutupi oleh perairan. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya, sebanyak 3% berupa air tawar. Nah, sebanyak 3% air tawar ini, 2%-nya berupa es yang berada di kutub. Dan sisanya merupakan air yang dapat kita gunakan yang berada di sungai dan air tanah. Ternyata sebagian besar bumi kita tertutup air ya adik-adik. Dan hanya sekian persen air yang dapat kita gunakan. Nah adik-adik, apa saja sih manfaat air? Mari kita simak manfaat air dalam kehidupan kita. Air tidak hanya bermanfaat bagi manusia, akan tetapi air juga berperan penting bagi kehidupan makhluk lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Adapun manfaat air bagi manusia yaitu yang pertama, untuk minum, mencuci piring, untuk mandi, dan menyiram tumbuhan. Selain dari aktivitas tadi, masih banyak sekali manfaat air bagi manusia. Adik-adik, selain dimanfaatkan oleh manusia, air juga bermanfaat bagi hewan, yaitu untuk membersihkan tubuhnya dan untuk diminum. Sedangkan bagi tumbuhan, air dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Selain untuk fotosintesis, air juga menjadi bermanfaat untuk beberapa tumbuhan sebagai tempat hidupnya. Contohnya, teratai, eceng gondok, dan lain sebagainya. Nah adik-adik, air adalah sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi ini. Tanpa adanya air, manusia, hewan dan tumbuhan tidak dapat hidup. Sehingga air sangat penting bagi kehidupan kita. Oke adik-adik, itu tadi manfaat air bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Tahukah adik-adik, mengapa air yang digunakan terus-menerus oleh manusia, hewan, dan tumbuhan, tetapi keberadaan air di muka bumi tidak pernah habis? Nah, kira-kira ada yang tahu mengapa demikian? Ya, ternyata karena adanya proses siklus air. Adik-adik tahu nggak sih, air itu berasal dari mana? Terus kemana ya air itu mengalir? Apakah ada yang pernah tahu apa itu siklus air? Baiklah, kali ini Bu Lia akan menjelaskan apa itu siklus air. Simak baik-baik ya adik-adik. Let's go! Siklus air adalah tahapan yang dialami air yang awalnya berada di bumi, lalu menuju atmosfer dan berakhir kembali jatuh ke bumi. Di dalam proses terjadinya siklus air, pertama-tama air yang berada di bumi, baik itu air yang berada di sungai, danau, sumur, akan mengalami penguapan apabila terkena sinar matahari. Proses ini disebut proses evaporasi. Evaporasi adalah
penguapan air dari permukaan bumi menuju ke atmosfer setelah terpapar sinar matahari. Nah, kemudian uap air yang naik ke atmosfer dari hasil evaporasi akan terus naik ke tempat yang lebih tinggi dan dingin dan mengalami proses pengembunan yang dikenal dengan istilah kondensasi. Kondensasi yaitu proses pendinginan uap air menuju ke atmosfer. Kondensasi menyebabkan kemunculan kabut dan awan. Lalu, kondensasi ini menyebabkan uap air berubah wujud menjadi butiran-butiran air yang kita sebut dengan hujan. Tidak hanya dalam bentuk hujan saja adik-adik, tetapi bisa juga dalam bentuk salju. Turunnya titik-titik air ini kita kenal dengan istilah presipitasi. Presipitasi adalah proses terjadinya hujan akibat makin beratnya titik air yang ada di awan. Presipitasi dapat berwujud hujan air, hujan es, dan salju. Nah adik-adik, selanjutnya sebagian air dari presipitasi ini nantinya akan kembali ke permukaan bumi seperti sungai, laut, danau, dan sebagainya. Butiran air ini akan diserap oleh tanah, kemudian dialirkan kembali ke sungai, danau, ataupun laut. Proses penyerapan ini disebut dengan istilah infiltrasi. Infiltrasi adalah proses masuknya air permukaan di bumi menuju lapisan batuan dalam. Air mengumpul dan menjadi air bawah tanah. Kemudian, air yang berada di dalam tanah akan mengalir menuju ke laut sebagai tempat tujuan akhir. Proses ini disebut dengan istilah runoff dan akan kembali lagi mendapat siklus pertama, yaitu evaporasi. Maka dari itu, air yang kita gunakan secara terus-menerus tidak pernah habis. Nah adik-adik, itulah tahapan-tahapan yang dilalui oleh siklus air, mulai dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, filtrasi, dan runoff. Bagaimana adik-adik? Tentunya sudah paham kan tentang siklus air? Oke adik-adik, demikian materi siklus air yang dapat Bulia sampaikan. Semoga bermanfaat dan dengan mudah kalian pahami. Apabila ada pertanyaan, kalian dapat menanyakan dalam kolom komentar. Jangan lupa share, like, and subscribe. Sampai jumpa.